A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang semoga dimuliakan Allah semuanya. Mari kita awali majelis ini dengan membacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Hari ini kita sudah di penghujung bulan Sya'ban, ya. Tinggal beberapa hari lagi di depan sudah akan disambut oleh bulan Ramadan. Kita yang menyambut atau Ramadan yang menyambut kita? Ya. Kita yang menyambut apa Ramadan yang menyambut kita? Ya, dua-duanya bisa. Yang pasti Ramadan insyaallah akan sampai. Hanya apakah kita yang sampai atau tidak kepada Ramadan, wallahu a'lam bishawab. Tapi Ramadan pasti akan datang. Tapi kita sampai dan tidaknya, wallahu a'lam bishawab. Karena hari esok bukan milik kita, ya. Maka hendaknya kita bersiap siaga untuk menghadapi bulan Ramadan, merencanakan berbagai kegiatan amal soleh di bulan Ramadan agar mendapatkan prestasi optimal. Jangan sampai gagal merencanakan. Kalau gagal merencanakan berarti merencanakan gagal, ya. Jadi kalau gagal merencanakan berarti merencanakan gagal. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang syarah hadis yang ke-21. Nanti ada relevansinya dengan Ramadan. Silakan dibuka, ya. Saya tidak tahu persis halaman berapa. Halaman berapa? 18, 19. Di yang merah 19, ya. Yang batik halaman berapa? Halaman 19, ya. Al-hadisul hadi wal ishrun, hadis yang ke-21. Di situ hadisnya adalah pendek, ya, tapi masya Allah luar biasa. Intinya adalah masalah istiqomah. Nah, ini hadisnya. An Abi Amr waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abu Amr dan dikatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridai kepadanya. Di situ dari Sufyan, ya. Abi Amrahnya enggak ada. Ada Abi Amrahnya enggak? Apa langsung Sufyan bin Abdullah? Langsung Sufyan bin Abdullah, ya. Baik, kita sama-sama baca. An Sufyan bin Abdullah, dari Sufyan bin Abdullah. Sama-sama baca, ayo. An Sufyan bin Abdullah, dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, qul, katakanlah, li bagiku, fil Islam, dalam Islam, qaulan, satu ucapan, la as'alu, yang aku tidak akan bertanya, anhu, tentangnya, ahadan, pada seorang pun, goiroka, selain engkau. Qala, Rasulullah SAW bersabda, qul, katakanlah, amantu, aku beriman, billahi, kepada Allah, summastaqim, kemudian engkau istiqomah. Jadi sabda Rasul itu pendek sekali di sini. Amantu billah summastaqim, aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 85 nomor ke-62.
Nah, siapa itu Sufyan bin Abdullah? Ia berasal dari Taif, ya. Pada masa Khalifah Umar diangkat sebagai pembantu khalifah untuk wilayah Taif. Jadi dalam sistem kehilafahan atau sistem keimamahan itu di setiap negeri itu ada wali, ya. Wali ini adalah yang diamanati untuk memimpin sebuah wilayah. Seperti halnya di Syam. Di Syam itu adalah wali. Nah, ini Sufyan bin Abdullah diamanati oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah itu di Taif, ya. Sebagai daurah di Taif. Di masa Umar itu juga ada yang diangkat di Mekah namanya Nafi. Nah, kemudian di Mekah itu, dekat Mekah itu ada namanya Al-Wadi, itu satu lembah, juga diangkat seorang amir yang mantan budak. Mungkin masih ingat ya, saya pernah cerita. Jadi satu saat Umar bin Khattab itu datang ke Mekah, kemudian bertemu dengan Nafi. Ditanya, "Wahai Nafi, siapa yang kamu angkat jadi amir di Al-Wadi?" Al-Wadi itu satu lembah, kalau kita mungkin kayak desa lah kecil, ya. Sementara Mekah jadi pusatnya. Nah, jadi Nafi ini yang diamanati Khalifah Umar jadi wali. Wali boleh mengangkat di bawahnya, seperti halnya tadi amir-amir yang ada di Al-Wadi. Nah, kemudian ditanya, siapa yang jadi amir di Al-Wadi? Kata Nafi, Ibnu Abza. Umar ingat-ingat, siapa tidak kenal itu Ibnu Abza. Kemudian tanya, siapa itu Ibnu Abza? Kata Nafi, dia mantan seorang budak. Loh, apa alasan engkau mengangkat seorang budak, ya, menjadi wali, menjadi amir di Al-Wadi? Nah, kemudian kata Nafi, karena saya tidak pernah melihat di Al-Wadi itu orang yang paling paham Al-Quran kecuali dia. Dan saya tidak melihat orang yang paling mahir dalam faraid, faraid itu ilmu waris, kecuali dia. Demikian pula ilmu yang lainnya. Lalu kemudian kata Umar sebagai khalifah, jika itu yang jadi alasanmu, benar, engkau telah tepat melakukan mengangkat dia sebagai amir. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat satu kaum, ya, atau kaum-kaum, aqwam, kaum-kaum itu adalah dengan Quran ini, ya. Allah akan mengangkat dengan Quran ini. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau orang menjadikan Al-Quran sebagai bahan kajian utama dan bahan bacaan pertama dan utama, serta menjadi sebuah way of life, sebagai jalan hidup, maka Allah akan mengangkat derajat kaum tersebut. Tapi sebaliknya, ketika Al-Quran dijadikan nomor kesekian, nomor kedua, ketiga, atau keempat, atau selanjutnya, dibelakangkan, didahulukan nafsunya ke depan, maka Al-Quran itu akan mendorongnya dia ke neraka, dan Allah akan menghinakan kaum tersebut. Nah, jadi Indonesia ini sebagai negeri terbesar kaum muslimin, kalau saja Al-Quran ini dihormati di negeri ini, ya, dihormati dalam pengertian bukan disimpan di atas lemari, ya, bukan berarti dijadikan hiasan, bukan, tapi dijadikan sebagai pedoman hidup, sehingga jangan pernah kita melanggar ketentuan Al-Quran. Maka yakin, ya, Allah janji akan menjadikan Indonesia ini sebagai negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, yang tidak akan ada pertentangan dan perdebatan kalau semuanya mau rujuk kepada Al-Quran. Ini pernyataan Rasulullah SAW. Nah, baik, jadi seperti hal ini pula Sufyan bin Abdullah di masa Khalifah Umar menjadi pembantu khalifah di wilayah Taif. Beliau masuk Islam bersamaan dengan utusan dari Bani Saqif yang menghadap Rasulullah SAW, ya. Jadi tidak di zaman tidak di masa di Mekah, ya, tapi setelah di Madinah, dan ia masuk kepada Rasulullah SAW, berbaiat kepada Nabi itu di saat Bani Saqif bersamaan dengannya. Nah, kemudian apa itu makna istiqomah? Secara bahasa istiqomah itu tegak dan lurus. Istaqoma yastaqimu istiqomatan, ya. Secara istilah istiqomah adalah antonim atau lawan kata did, ya, kalau bahasa Arabnya didu atau aks,
ya, dari tughyan, melampaui batas atau menyimpang. Nah, ia bisa berarti berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser. Nih. Karena akar kata istiqomah dari kata qoma yang berarti berdiri. Qoma yaqumu qiyaman. Maka secara etimologi istiqomah berarti tegak lurus. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Jadi orang istiqomah itu tidak mudah gentar karena dia teguh pendirian dan konsekuen atas apa yang telah dia ikrarkan. Nah, kemudian dalil tentang istiqomah antara lain ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka istiqomahlah engkau, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, dan orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, dan janganlah engkau melampaui batas, ya, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ibnu Abbas mengatakan tidak pernah turun pada Rasulullah SAW di semua Al-Quran 30 juz itu suatu ayat yang lebih berat baginya dibandingkan ayat ini. Jadi tidak ada Al-Quran satu ayat pun yang turun lebih berat terasa oleh Rasulullah SAW di saat turunnya melebihi beratnya ayat ini. Surah Hud ayat 112. Kemudian Rasulullah bersabda, sayabtani Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Syayabtani Hud, telah menjadikan rambutku beruban, yaitu surah Hud, wal waqi'ah, surat Hud surat ke-11, wal waqi'ah dan surah al-waqi'ah surah ke-56, wal mursalat dan al-mursalat surah ke-77, wa amma yatasaalun dan surah An-Naba ayat ke-78, surat ke-78, wa idza syamsu kuwirat dan surah At-Takwir ayat surah ke-81. Jadi surah ke-11, surah 56, surah ke-77, surah 78 dan surah ke-81 itulah yang membuat Rasulullah SAW beruban rambutnya. Nah, dari semua ini pun yang paling berat adalah rupanya perintah istiqomah, yaitu surah Hud ayat 112. Ini lihat di dalam hadis sahih riwayat Tirmizi nomor 3297, di Al-Hakim juz 2 halaman 374, dan dalam Sahihul Jami nomor 3723. Nah, di Al-Qur'an kalimat istiqomah ini yang paling sering digunakan adalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun pada mereka para malaikat. Ya, malaikat turun pada mereka. Ala takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan gembirakanlah mereka dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi Masya Allah. Nah, ayat ini turunnya kenapa? Lihat sababun nuzulnya. Al-Wahidi dalam asbabun nuzul Al-Quran menulis atau menerima riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memberikan bantahan atas ucapan kaum musyrik dan Yahudi. Kaum musyrik berkata, Allah adalah Tuhan kami, sementara para malaikat adalah anak-anaknya. Nih orang-orang musyrik gitu. Kemudian orang Yahudi berkata, Allah adalah Tuhan kami dan Uzair adalah anaknya, sementara Muhammad bukanlah seorang nabi. Nah, ini maunya gitu ya, iseng gitu ya, mengungkit tentang Nabi Muhammad. Baik ucapan kaum musyrikin maupun Yahudi menunjukkan kebodohan dan tidak istiqomah. Mendengar ucapan dari dua golongan tersebut, Abu Bakar mengatakan dengan tegas, Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kami. Wahdahu la syarikalah, adalah
Ia yang maha tunggal, tiada sekutu baginya. Wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Selanjutnya turun ayat innal ladzina qalu rabbunallah dan seterusnya. Nah ini jadi ayat ini adalah merupakan legitimasi atau legalitas Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang istiqomah. Maka diwujudkan dalam ini istiqomah, mempertahankan keyakinan, mempertahankan keimanan, ya, dalam kondisi apapun, termasuk berhadapan dengan orang musyrik ataupun orang Yahudi. Nah, ini mau berat tidak perlu lah ya, sudah bisa. Nah sekarang lihat faidah hadis tadi. Apa faidah hadis tadi? Pertama, para sahabat itu sangat semangat dalam mencari ilmu. Ya, buktinya apa? Dengan semangatnya mereka dalam bertanya. Jadi para ikhwan di sini di Masjid Al-Fajar ini pun bisa ketahuan orang yang sungguh-sungguh ingin tahu dengan yang tidak, mesti akan banyak bertanya. Tapi tidak boleh bertanya untuk hal-hal yang bukan kebaikan. Karena di antara sebab penyebab kebinasaan orang-orang terdahulu juga kasratu masailhim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka banyak bertanya, ya, tapi mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Nah, tentu bertanya adalah untuk mengetahui dan untuk diamalkan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan oleh kamu kepada ahli ilmu, ya, jika kamu tidak mengetahuinya. Nah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi menanyakan perkara yang penting dan mencukupkan tanpa perlu ditanyakan pada Nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa para sahabat itu kalau bertanya sesuatu itu setelah kali Rasulullah dia nanya kepada Abu Bakar, nanya kepada Umar atau kepada sahabat-sahabat yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai ulama para sahabat, seperti halnya Mu'ad bin Jabal, Abu Darda, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kemudian Salim maula Abu Huzaifah. Itu orang-orang yang oleh Rasul ditunjuk langsung sebagai rujukan para sahabat, ya. Kalau tidak kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ali, ya, juga nanya tentang apa yang maksud Rasulullah. Nah, pada saat ini Sufyan bin Abdullah As-Saqafi tidak mau. Pokoknya ingin langsung jelas dari Rasulullah, ya. Udah, tidak perlu bertanya lagi kepada yang lain. Maka tadi la as'alu anhu ghairaka. Saya tidak perlu bertanya lagi kepada yang lain. Ternyata kalimatnya ringkas dari Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan olehmu bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Masya Allah. Inilah katakan jawami'ul kalim, Pak. Jawami'ul kalim itu adalah kalimat yang ringkas namun syarat maknanya. Ya, sedikit kalimatnya tapi banyak mengandung makna yang luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dikaruniakan Allah sebagai jawami'ul kalim, ya. Kalimat-kalimat yang ringkas namun syarat makna. Dan ini tercakup dalam dua kalimat dalam hadis itu, yaitu pertama aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dua kata atau dua kalimat, ya. Istilah istiqomah lebih tepat dibanding dengan iltizam, sehingga orang yang istiqomah disebut mustaqim bukan multazim, ya. Kalau iltizam menetapi, ya, seperti halnya dalam hadis Bukhari Muslim beliau bersabda talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Nah, kalau istiqomah, istaqim artinya lebih diperlukan kepada lebih khusus daripada iltizam. Karena ada orang yang sudah iltizam tapi tidak istiqomah. Tapi kalau istiqomah sudah pasti iltizam, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, siapa saja yang kurang dalam melakukan yang wajib berarti ia tidak istiqomah. Jadi kalau kita yang wajib angin-anginan, kadang melakukan, kadang tidak, atau kualitasnya tidak kita jaga, itu berarti tidak istiqomah. Nah, memang berat istiqomah itu, ya. Makanya Nabi SAW sampai beruban karena beratnya Pak istiqomah. Coba aja, sampai Rasulullah bersabda gini, barang siapa yang istiqomah, ya, sholat berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 malam, 40 hari 40 malam tidak ketinggalan. Begitu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Enggak masbuk artinya. Selamat, maka Allah menjamin dia tidak akan dikenai oleh sifat-sifat munafik, sifat-sifat nifak. Masya Allah. Saya sudah mencoba sampai sekarang belum berhasil. Belum berhasil. Berkali-kali saya coba belum berhasil.
baru 11 kebelet susah. Ya, udah pernah lewat 20. Ada saja, masya Allah, berat sekali gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa ya. Coba nanti pulang dari sini dicobalah. Hari ini misalkan kasih lingkaran di kalender, ya. Selamat nih 5 kali sehari. Selalu takbiratul ihram bersama imam. Besoknya gimana? Masya Allah ya. Ini makanya pantas, karena beratnya hal ini Rasul sampai menjamin kalau kita bisa melakukan hal itu, Allah menjamin tidak akan ada sifat-sifat nifak sekecil apapun dalam diri kita. Masya Allah ya. Nah, maka orang yang meninggalkan atau tidak melakukan yang wajib ini tidak istiqomah. Dalam dirinya terdapat penyimpangan. Ia semakin dikatakan menyimpang bila meninggalkan hal wajib dan mengerjakan yang dilarang. Kemudian tanya, sudah benarkah istiqomah atau tidak? Jika benar istiqomah, maka bersyukurlah kepada Allah. Jika tidak istiqomah, maka wajib baginya kembali kepada jalan Allah, bertobat gitu. Istiqomah itu mencakup segala macam amal. Tidak menunda-nunda waktu sholat, misalkan ya. Segera membayar zakat bila sudah sampai nisabnya dan sampai waktunya. Ya, menjaga kehormatan orang lain, itu termasuk istiqomah. Siapa yang menipu dan curang dalam jual beli, juga dalam sewa menyewa, maka ia tidak disebut dengan istiqomah. Ya. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran berarti bukan istiqomah. Nah, gimana supaya bisa istiqomah? Karena tadi beratnya, sampai di dalam hadis yang lain disebutkan kata Rasulullah, "Fastaqimu walang tuhsu." Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan pernah sampai. Jadi masya Allah. Ini bukan berarti orang Rasul juga menyebutkan tidak akan pernah sampai, sudah nggak perlu istiqomah, bukan. Maksudnya adalah saking beratnya Rasul memberikan perhatian demikian. Ya, artinya kita harus terus melakukan, berusaha untuk istiqomah. Tapi karena ujian itu kan tetap berlangsung, ya. Makanya wajar kalau amal itu naik turun. Yang penting jangan drastis. Ya, kalau rajin banget, begitu malesnya nggak ketulungan. Nah, jadi konstan aja, ya, naiknya konstan. Seperti yang kita sholat malam, kadang-kadang 11 rakaat, ya, kadang 7 rakaat, bahkan kadang-kadang 3 rakaat. Terus naik lagi 5 rakaat, 11 rakaat, terus konstan. Yang penting bagus kalau bisa 11 rakaat tiap hari. Tapi kalau tidak, jangan sampai ditinggalkan, itu yang penting. Ya, jadi dalam kondisi apapun bangunlah untuk sholat di akhir malam. Demikian pula kita membiasakan saum sunnah, ya, mau 3 hari dalam sebulan, Senin Kamis, atau saum selang sehari, saum Daud, lanjutkan terus. Jadi yang Allah suka itu adalah khairul amal, yaitu adwamuha, yang berkesinambungan, mudawamah, istimroriyah, ya. Khairul umur awsatuha, yang paling bagus urusan itu adalah yang sedang-sedang saja. Dalam artian kita senantiasa komitmen, yang penting istiqomahnya. Rasul pernah mengatakan, janganlah kamu seperti dia yang tadinya rajin sholat malam sekarang tidak sholat malam. Nah, jangan seperti itu. Jadi tetap istiqomah. Maka jangan sampai kita berlebih-lebihan. Maka dulu di masa Rasulullah SAW ada sahabat 3 orang kan, 3 orang sahabat nih. Yang pertama yang dia sholat malam terus-terusan, pokoknya tidak tidur, semalam full untuk sholat malam. Yang satu lagi yang saum terus-terusan, nggak pernah berbuka. Ya, jadi artinya tidak saum, sehari terus saum. Yang ketiga yang dia tidak mau menikah karena ingin tetap ibadah kepada Allah. Nah, berita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menghampiri mereka, kemudian tiganya ditanya terus, aku dengar kalian berkata begini dan begitu, betul? Betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, inni atqakum, aku orang yang paling takwa di antara kalian. Tuh, aku orang yang paling takwa di antara kalian. Jangan ada orang yang merasa lebih baik daripada Rasulullah lah, siapapun orangnya, gitu ya. Nah, Rasul itu paling takwa di antara manusia. Maka kata Rasulullah, aku menikah, ya, aku menikah tidak membujang. Aku pun saum tapi aku pun berbuka. Aku pun sholat malam tapi aku pun tidur. Artinya jangan sampai kita melampaui batas. Nah, jadi makna istiqomah itu konsisten, komitmen, tetap menjaga jati diri kita untuk tetap dalam kebaikan. Wala tatghaw, tapi jangan melampaui batas. Nah, kemudian maka kita lihat kiat-kiat istiqomah seperti apa. Pertama adalah senantiasa berusaha sholat di awal waktu dengan berjamaah.
ya. Berusaha, pokoknya berusaha semaksimal mungkin dalam kondisi apapun. Ya. Dalam perjalanan atau apa, kalau kita masih sempat sholat berjamaah. Oh, ini saya di mobil umum, bagaimana? Ya tentu tidak bisa, kecuali kalau kita punya teman, ya. Atau teman duduk kita mau diajak sholat berjamaah. Nah, itu alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, saya pernah waktu pulang dari Yaman, Pak. Kami ber-23 orang, Pak, dari Yaman. Kemudian pas naik di Abu Dhabi, ya, itu bersama waktu itu mana, waktu Abu Dhabi dari pulang umroh, maaf. Dari Yaman waktu pulang di Abu Dhabi juga iya, dari Yaman juga iya. Waktu pas memang banyak sekali ketemu dengan TKW, para TKI dan TKW di pesawat itu banyak sekali. Waduh, kok ini didominasi dengan TKI gitu. Terus akhirnya dari pimpinan kami waktu itu, pimpinan rombongan Ustadz Yashalom Mansur, saya sebagai wakilnya. Kemudian kalau gitu kita sholat subuh itu sudah masuk waktu, ini sudah masuk waktu subuh nih, kalau nggak salah di New Delhi, pas di atas New Delhi. Kemudian kita bangunkan tuh, memang pada tidur kan, bangun, subuh. Saya bangunin sampai belakang. Nah, akhirnya pada bangun, ayo tayamum. Nah, kemudian ada salah seorang ustadz dari Kalimantan Timur, kita minta untuk beliau sebagai untuk muazin, ya. Beliau kemudian azan, dan beliau azan di pesawat, kemudian Ustadz Yashalom Mansur sebagai imam. Nah, karena supaya kelihatan, maka imamnya duduk di atas di atas kursi, dalam artian di tempat menyimpan tangan, ya, disitulah, sehingga kelihatan dari belakang. Alhamdulillah. Nah, ini antara lain karena ini ingin istiqomah, ya, agar tetap sholat tepat waktu di awal waktu. Nah, mari kita biasakan dalam kondisi apapun. Yang saya sangat sedih, kadang-kadang banyak sekali orang yang punya anggapan kalau sedang perjalanan tidak wajib sholat. Betul nggak? Nah, ini baru kemarin minggu yang lalu saya pulang dari Surabaya, Pak. Nah, naik kereta Dharma Wangsa, ya, Dharma Wangsa eksekutif yang turun di Pasar Senen. Saya naik di Pasar Turi Surabaya. Nah, qadarullah pas waktu subuh saya lihat banyak yang berjilbab, banyak yang pakai peci haji gitu ya. Bismillah, mereka mungkin pada sholat gitu ya. Nah, udah, akhirnya saya setel ini, saya bunyikan YouTube tentang azan. Bunyikan azan. Kencengin saya bilang, biar mereka dengar. Ternyata masih belum bangun juga. Sekali lagi, 2 kali saya 2 kali azan, dikencengin lagi. Masih pada tidur. Aduh. Udahlah, akhirnya saya maju ke depan, saya bolak-balik sampai subuh. Ayo sholat subuh. Terus. Nah, udah gitu terus saya sholat, ya. Saat qomat pun saya kencengin sholat. Qomat saya sendirian di kereta tuh. Karena qadarullah memang agak kosong, jadi sebelah saya tidak ada, jadi saya sendirian. Kemudian saya qomat, saya pun baca dikeraskan juga seperti halnya sholat subuh, seperti ngamen sholat. Masya Allah, Pak, berapa orang yang bangun ternyata tidak sampai 5 orang kayaknya. Dari satu gerbong itu nggak nyampe 5 orang yang sholat gitu ya. Padahal saya yakin sebagian besar mereka muslim. Nah, ini kenapa? Karena masih ada anggapan di kalangan muslimin yang kalau perjalanan itu tidak wajib sholat. Ada yang berkomentar nanti boleh dikodok katanya ya. Padahal kodok apa gitu ya. Ini sudah punya kesempatan kan ditinggalkan. Sedangkan sampai di Pasar Senen tidak mungkin lagi sholat subuh. Nyampainya jam 9.25. Mungkin ke sholat subuh? Ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini, dan itu sering kali saya merasakan sedih ya seperti itu. Waktu itu pernah juga dari Jakarta mau ke Garut. Ya. Waktu itu pas habis sholat Idul Fitri kami berangkat. Nah, kemudian dari Rambutan tuh jam 9:30. Perkiraan kalau normal sampai Garut tuh jam 4 ya, Pak Nang. Sampai jam 4 lah kurang lebih. Nah, tapi ternyata macetnya kan luar biasa. Akhirnya 4:30 itu masih di Nagreg. 4:30 masih di Nagreg. Nah, maaf, bukan ke Garut, saya waktu itu mau ke Tasik ya, maaf, mau ke Tasik. Pas jam 4:30 masih di Nagreg. Waduh, ini gimana? Terus
saya perkirakan ini biasa jam berapa, terus saya coba telepon ke Tasik, oh itu mobil itu biasanya jamnya jam 9. Masya Allah, kalau begitu nggak mungkin nih ya, terus macet betul. Akhirnya bismillah, udah saya sekeluarga sholat dulu ya di mobil, tayamum, kemudian sholat, kami berempat Pak, sama saya dengan anak 2. Udah gitu saya ke depan, saya bilang kepada Pak Supir tolong matiin dulu lagunya, bilang. Kenapa? Saya mau ceramah dulu gitu. Akhirnya dimatiin mobilnya, terus saya gandul, saya salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan pengamen gitu. Mukadimah dulu, saya bukan pengamen dan saya tidak akan meminta uang sepeser pun. Izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Saya yakin katanya, semua di sini sebagian besar kaum muslimin, dan kita memasuki waktu sholat. Kita sudah lewat waktu zuhur, sekarang masih waktu asar 4:30. Ini perkiraan kita, kalau sampai ke Tasik kurang lebih jam 9 malam. Jadi tidak mungkin kita sholat zuhur asar nanti digabung dengan maghrib dan isya, karena tidak ada syariatnya gitu. Nah, maka sebaiknya kita laksanakan di mobil. Nah, mohon maaf bagi mereka yang belum paham bagaimana tayamum, saya praktekkan, saya contohkan. Ini contoh, ini bisa di jok atau di kaca, silakan tempelkan tangan Anda, kemudian tepuk-tepuk, lalu kemudian usapkan ke muka dan tangan. Nah, sesudah itu sholat ya, sholatnya menghadap ke arah mobil ini melaju, lalu kemudian ruku dan sujud, itulah bedanya, ruku nunduknya sedikit, sujud agak dalam. Nah, saya kira insya Allah bisa semuanya ya. Jadi silakan melaksanakan sholat ya di kursinya masing-masing. Dah demikian, mohon maaf gitu. Terus akhirnya saya duduk lagi. Yang sebelah kanan saya, Pak, emang boleh tayamum ke sini katanya. Iya boleh Pak, di situ ada debu. Kalau nggak percaya silakan ambil tisu, usap Pak, mesti kotor tuh tisunya. Gitu, ya, yakin di situ ada debu. Ya, tayamumlah di situ. Alhamdulillah Pak, mungkin kurang lebih sekitar 50% lah yang sholat. Ya, alhamdulillah ya. Coba zahirnya kalau kita tidak ingatkan begitu, mungkin bablas terus sampai ke Tasik tidak sholat. Nah inilah ya makna istiqomah di sini, termasuk kita menjaga komitmen di dalam kondisi apapun kita lakukan seperti itu. Sudah pernah Pak ngajak orang sholat seperti itu? Ya mudah-mudahan Masjid Al-Fajar menjadi pelopornya. Ya. Nah kalau semua ini yang hadir melakukan hal semacam itu di mobil, di pesawat, di kereta, subhanallah luar biasa. Pahala yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Nah, jadi komitmen sholat berjamaah di awal waktu, menghayati doa dalam surat Al-Fatihah dan doa lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Dalam sehari semalam tidak kurang dari 17 kali kita mengucapkan kalimat itu, karena wajib Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. Ya, maka tidak kurang 17 kali. Belum lagi sholat sunnah, berapa ribu kali dalam seumur hidup kita. Ya, berapa puluh ribu kali. Masya Allah. Tapi pertanyaannya, adakah kita menghayati makna kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang yang beri nikmat itu? Dalam surah An-Nisa ayat 69 ditafsirkan, kama an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beri nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. 4 profil inilah yang harus kita miliki. Kalau para nabi jelas kita tidak punya kesempatan lagi. La nabiyya ba'di. Habis setelah Rasulullah SAW ya, jangan lagi ada yang ngaku-ngaku nabi ya, nggak sah jadi nabinya. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada gak punya kemungkinan gak kita bisa jadi As-Siddiq? Insya Allah bisa ya, walaupun berat. Yang kedua asyuhada, orang-orang yang syahid. Banyak untuk jalan syahid, tidak harus dengan bom bunuh diri. Gitu ya. Nah, jadi jangan punya anggapan, wah karena saya ingin cepat syahid, ingin cepat masuk surga, jalan pintas bom bunuh diri ya. Itu tidak proporsional. Kalau memahami makna peristiwa sahabat ketika perang Khaybar, itu jelas rekomendasinya. Kalau ini kan individu gitu ya.
Kalau dulu adalah juga yang dihadapi musuh Allah. Kalau ini malah yang korban kaum muslimin. Wah, itu fatal. Fatal sekali gitu ya. Gagal paham namanya itu. Ya. Jadi Masya Allah. Nah ini para ikhwan. Jadi dengan itulah maka kita berdoa. Jadi para nabi tidak punya kesempatan. Kita masih punya kesempatan sidikin, syuhada dan solihin, orang-orang yang solih. Seperti halnya contoh salah seorang sahabat bernama Abu Darda. Kalau selesai sholat itu dia bertanya, ya Allah, adakah sholat saya diterima atau tidak? Pada saat takbirnya, takbiratul ihram sampai salam dengan penuh khusyuan, selesai sholat dia bertanya, ya Allah, adakah sholat saya diterima atau tidak? Coba tanya pada diri kita, adakah kita bertanya seperti itu? Kayaknya enggak ya, aman-aman aja gitu sholat. Nah, Masya Allah. Nah ini para ikhwan, dalam surah An-Nisa 114 dan 115 maaf, sampai disebutkan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul ya dan mengikuti jalan selain jalan mukminin, selain jalan nabi, syidikin, syuhada dan solihin tadi ya. Kemudian dia mengikuti kepada selain jalan mukminin, padahal sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sudah dijelaskan dalam hadis. Nuwalihi matawala wa nuslihi jahannam. Maka kami akan memalingkan dia pada yang jadi perhatiannya dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wasaat masiro, wasaat maswiro, jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini. Kemudian menghayati kalimat syahadatain, hayati betul kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Inilah kiat-kiat istiqomah. Al-Quran jangan sekedar dibaca tapi juga dikaji ya. Kemudian mengkaji sirah nabawiyah dan kisah solihin sebagai uswah istiqomah ya. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun istiqomah ya. Bagaimana Nabi Musa mempertahankan kebenaran sampai bersama Bani Israel dikejar oleh Fir'aun sampai Allah menyelamatkannya di saat Laut Merah dibelah sama Allah. Nah, udah bunyi ya. Baik, senantiasa menghadiri majelis taklim, bergaul dengan orang solih, konsisten menjalankan syariat Islam, banyak berdoa pada Allah agar diberi keistiqomahan, berlatih menghadapi tantangan. Jadi memang tidak bisa mendadak, Pak. Menghadapi tantangan itu perlu latihan. Ya. Nah kalau itu dilakukan, apa buahnya? Inilah buah istiqomah. Pertama akan dekat pertolongan Allah. Ya, dekat sekali pertolongan Allah itu kepada orang yang istiqomah. Yang kedua tidak ada rasa takut dan khawatir selain daripada siksa Allah. Yang ketiga meraih kenikmatan abadi yakni al-jannah, mendapatkan perlindungan Allah di dunia dan di akhirat dan memperoleh segala yang diinginkan. Apa yang saja yang kita inginkan Allah akan berikan. Ini janji Allah di surah Fussilat ayat ke-30 sampai 32. Nah, kisah-kisah istiqomah silakan nanti dibaca di rumah masing-masing ya. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda dan seekor anjing, tobatnya pembunuh 100 orang. Si miskin rajin sedekah 1 dirham mendapat balasan dari Allah 120.000 dirham. Tobatnya Malik bin Dinar, itu mantan pemabuk yang jadi ulama besar di masa tabi'in. Nah inilah istiqomah selama Ramadan. Kita nanti pertama memprioritaskan ru'yatul hilal untuk memulai saum. Jadi bukan tidak boleh hisab. Hisab itu adalah alat untuk memudahkan kita ru'yat. Ya, karena dengan hisab kita akan menjadi lupa, oh nanti kita di sini nih. Nah, nanti akan sekian derajat kelihatan, maka memasang teropong untuk ru'yat itu lebih mudah kalau kita tahu hisab. Tapi kalau hisab jadikan patokan meninggalkan ru'yat, ini menyalahi sunnah. Ya, udahlah tidak perlu ru'yat, udah pokoknya hisab aja. Masya Allah, mendahului Allah dan Rasul. Karena Rasul jelas sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Saumlah kamu dengan ru'yat dan berbukalah dengan ru'yat. Ya, jadi melihat itulah merupakan bagian daripada syariat. Walaupun ada istilah, oh sekarang saya ru'yat juga, ru'yat bil ilmi. Oh itu, ya, itu kan berarti jadi beda lagi asalnya. Menjaga kualitas saum lahir dan batin. Jadi jangan hanya saum menahan lapar dan dahaga saja, tapi menahan segala bentuk yang bisa mengurangi atau merusak nilai saum. Senantiasa menghadapi malam dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Kemudian komitmen membaca dan mengkaji Al-Quran, memperbanyak sedekah, terutama memberi iftar, memberi buka untuk orang yang saum. Meningkatkan kualitas ilmu dan amal soleh lainnya,
menyempurnakan waktu untuk itikaf, sempatkan minimal sehari semalam untuk itikaf, sempatkan. Banyak muhasabah dan bertobat serta berdoa, menunaikan zakat, baik zakat fitrah, zakat mal dan lain-lain. Nah ini nanti istiqomah dalam pada Ramadan nanti ya. Baik, saya lanjutkan. Ini pertanyaan, apakah istiqomah itu untuk orang yang soleh saja? Untuk yang soleh saja. Bagaimana orang yang kadar keimanannya turun naik, apakah termasuk istiqomah? Itu tadi Rasul kan misalnya pastaqimu walang tusu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan sanggup. Artinya kita suruh berusaha, walaupun naik turun, memang kan al-iman yazid wa yanqus kan, naik dan turun, maka tetap berusaha istiqomah. Ya, berusaha istiqomah. Aduh, jadi jangan menyengaja. Allah saya sekarang lagi turun, malas sholat berjamaah. Nah itu mas menyengaja, nanti bakal kena laknat sama Allah ya. Jadi jangan sampai menyengaja memalas-malaskan atau menunda-nunda pekerjaan baik. Prinsipnya kita berusaha terus sungguh-sungguh di setiap keadaan. Akan datang satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Dari bahasa ini artinya sholat setelah maghrib. Setelah maghrib kemudian masuk malam Lailatul Qadar. Akan bagaimana penjelasannya? Satu lagi, berapa negara beda saum, beda siang dan malam. Ini artinya Lailatul Qadar dalam beberapa malam yang karena perbedaan malam waktu ini. Oh, jadi gini. Lailatul Qadar itu kan di Al-Qur'an disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu dimaksud Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Bahwa di situ turunnya Al-Qur'an. Jadi nuzulul Qur'an itu ada dua, Pak. Nuzulul Qur'an dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya. Kemudian dari langit dunia turun kepada Rasulullah SAW, itu nuzulul Qur'an. Kalau dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi di hari-hari akhir di bulan Ramadan. Dan itu secara langsung turun 30 juz itu Al-Qur'an. Tapi kalau 17 Ramadan itu turun ayat pertama kali kepada Rasulullah SAW. Jadi Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, maka itu disebut dengan nuzulul Quran. Nah, bagaimana dengan Lailatul Qadar tadi? Perbedaan siang dan malam. Ya sebenarnya sama, malamnya sama, siangnya sama, gitu. Ya, kalau misalkan di sini kita malam, di Amerika siang, tapi malamnya sama sebutannya, ya sama. Jadi tidak ada misalkan, oh di sini kita malam Jumat, di sana malam Sabtu, nggak bakal ada. Ya ada kalau di sini malam Jumat, di sana mungkin masih Kamis siang.